Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa tabi'in. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fi ulumihi fid darain. La amala arja' lil qulubi min amalin yagibu anka syuhuduhu wa yahtakiru anka wujuduhu bin nasikh al mawjudati bi aidina. La amala arja' lil qulubi wa ma'nahu ala hadzal wajhi ana al a'mala al mawsufa bi hadzal sifati la yaltafitu ilaihi al-qalbu wa la ya'tabiruhu wa fi 'alami iltifaihi wa i'tibarihi salahuhu wa tahriruhu min raqi ru'yatihi wa yabqa hina idin ma'a rabbihi la ma'a amalihi wa yakunu jalika 'ala al-khazbi mudafin takdiruhu la amala arja li salahil qulub aw ma fi ma'nahu. Wa sayati min kalamil muallif ma yunasabu hadzal ma'na wa huwa qawluhu qatus sa'irin lahu wal wasilina ilaihi an ra'yati amalihim wa syuhuri ahwalihim ila akhirih. Wal ghalibu ala dhanni alladhina qasadahu al muallifu rahimahullah ta'ala wa jakarahu innama huwa labdul qabul wa ghalaja an-nasihu wa qallaba hurufuhu wa la yuhtaju fi hadha ila hazbin wa taqdirihi ala hadzal wajh ila akhirih. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita membahas masalah Al-Hikam ini yang nomor 51. Jadi yang artinya tidak ada amal diharapkan oleh hati. Tidak ada amal yang diharapkan oleh hati untuk menyaksikan daripada engkau akan amal, dan menghendaki menghinakan daripada engkau akan wujudnya amal tersebut. Nah, jadi kita nih ibaratnya disuruh ikhlas. Nah, ba'amal nih disuruh ikhlas. Jadi tidak ada amal yang diharapkan oleh hati untuk disaksikan, dan hendaknya yaitu menghinakan daripada amal akan wujudnya tersebut, yaitu kita di sini disuruh ikhlas. Di dalam nassah yang ini yang dimaksud kami adalah, kata beliau, yaitu tidak ada untuk amal yang diharapkan kegunaan hati. Adapun maknanya ini arah, sesungguhnya amal yang disifatkan yang dimaksud ini dihidin, yaitu hati itu kadama menoleh lagi setelah beramal, wala ya'tabiruhu, dan kada lagi mau memikir-mikirakan. Kada dilihat oleh hati, bukan mata saja yang kada melihat, hati kada melihat, kada mengingati lagi, dan kada dipikir-pikir lagi. Itu yang dimaksud daripada kita nih beramal. Nah, jadi kalau masih dilihat, masih diingat-ingat, masih dibanding-bandingkan, berarti itu
belum yang diharapkan. Yang diharapkan dalam beramal yaitu adalah kada memandang lagi, kada menoleh lagi, kada memikirkan lagi. Nah, yang hendaknya yaitu kita merasa kurang terus dan merasa salah terus. Nah, itu yang dimaksud di sini nih. Dan hendaknya kita tuh dengan amal kada ada namanya menoleh dan memikirkan salahuhu wa tahriruhu. Nah, itulah yang disebut adalah ikhlas dan orang yang merdeka. Jadi kita nih beramal diikhlaskan, dimerdekakan daripada halusnya pandangan. Pandangan min roki ru'yatihi. Jadi kalau hati tadi mengingatkan, kalau memikirkan kita jadi tapandir, akhirnya jadi ria. Nah, gitu Pak. Jadi dilepas saja, dimerdekakan saja amal apapun. Nah, tetapi nih kita nih karena orang masih belum sempurna, kada apa-apa, sedikit demi sedikit. Fayabkihina izin marabihi. Nah, jadi kalau sudah beramal tadi, lama amalihi, bukan amal yang kita sertai, akan tetapi yang kita sertai adalah Allah Azza wa Jalla. Wa yakunu jalika ala hasbil afi. Nah, jadi jangan mengharapkan ibaratnya gara-gara amal tersebut jadi berubah diri kita. Ini sebab berkat doaku, jangan. Ini berkat daripada amalku. Ini berkat daripada mujahadahku. Berkat daripada susah payahku. Nah, mujahidin di sini harus dibuang daripada perasaan kita. Berkat usaha, jangan. Jadi di sini adalah menyandarkan kepada amal kita. Nah, di sini yang kada diharapkan la amala arja li sholihil qulbi aw ma fi ma'nahu. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu kada berhajat kepada makhluk akan amalnya. Kada berhajat Allah taala itu merubah daripada manusia karena doanya. Nah, ini hakikatnya kan. Nah, tetapi kalau kita beramal ini karena berusaha ini adalah karena adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya adab kita yang paling baik ini adalah mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau kita mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka disitulah jamalullah itu ada pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau orang itu bertauhid saja tunggal kan, kada bi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, biasanya orang tersebut, nah akhirnya yang buruk kah, yang jahat kah, kada lagi beradab, kada lagi beradab. Makanya kita tuh disuruh pana bi Rasulullah, mengikuti Rasulullah, akal ataupun pemikiran, akal kita lah, pemikiran kita pulang, kita diusahakan, dipaksa untuk mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka disitulah ada adab namanya. Maka rahmatan lil alamin itu sebenarnya yang bagus-bagus, yang indah-indah itu adalah ada daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun di alam semesta ini kan asal usulnya tuh dari Allah Subhanahu wa taala semuanya. Tetapi kan dibagi, ada yang jamalnya, ada yang jalalnya. Jadi kita nih disuruh adalah kepada jamalnya. Adapun yang jalalnya tuh yang kada baik-baik, maka selagi akal dan pemikiran kita nih masih normal, maka kita harus
mengembalikan kepada yang baik-baik saja. Nah, itu. Jadi hati kita itu adalah mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ikhlas dengan amal. Wahwa qauluhu qatus sairin. Nah, inilah jahidin para orang-orang yang sairin. Sairin ini orang-orang yang telah menempuh untuk kebersihan hati. Mereka ini orang-orang yang menempuh kebersihan hati, yaitu mereka ketika beramal kada memandang amal, akan tetapi memandang adab, beradab. Nah, kalau orang yang berjalan tadi ibaratnya nanti insyaallah, apalagi akal dan pemikirannya tadi mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nanti ada hasilnya. Hasilnya itu pasti ada. Nah, kemudian ada orang yang wasil. Nah, wasilnya kayak apa juga? Daripada melihat amalnya nih, inya kada melihat amal kada lagi juga. Bahkan orang yang wasil tadi adalah kada melihat daripada ahwalnya. Ahwalnya adalah keramat. Nah, kalau orang yang berusaha tadi, orang awam tadi, nanti dilihat amalnya kan, itu kada boleh. Tetapi kalau orang yang wasil tadi, orang yang sudah wali, melihat keramat pulang, kada boleh juga. Nah, jadi jangan bangga, yang satu jangan bangga dengan amal, yang satu jangan bangga dengan keramat. Nah, karena kalau melihat daripada amalnya, itu menyebabkan kada ikhlas. Kalau yang wali tadi, kalau melihat daripada keramatnya, menyebabkan kada ikhlas juga. Nah, bisa gugur kewalian. Bisa gugur kewalian. Wal ghalib ala dhanni anna alladhi qasada al-muallif rahimahullah ta'ala inma huwa labdul qabul. Jadi kalau seseorang tersebut melihat daripada amal, yang satu lagi melihat daripada kewalian, karamat, itu mendatangkan kepada penyakit hati. Nah, apa itu penyakit hati? Yaitu ujub. Nah, ujub tuh, wali gak bisa ujub juga. Wali bisa ujub. Nah, makanya para wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala itu setelah tahu sidin ba'amal, setelah hidin tahu daripada kewalian ada keramat, beliau mengusahakan untuk menutup daripada amal ataupun kewalian tersebut, keramat tersebut. Macam-macam aja ditutupi kan. Karena kata beliau, menutup aurat itu adalah wajib, tetapi menutup daripada keramat itu adalah aujab, lebih wajib lagi. Nah, karena apa? Sedikit saja kebanggaan ujub di hati, berarti takabur kan orang. Kalau sudah takabur, nah ibaratnya setan aja datang. Setan datang. Makanya orang-orang nang wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala suatu keramat, jadi bubuhannya tuh ibaratnya banyak berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau karamat ini adalah hanya sekedar apa nama bahasa wahini itu mendustai itu. Nah, hanya menipu. Nah, bahkan dikatakan dalam kitab Sirul Asrar kemarin itu kan, karamat kayak apapun, keramah kayak apapun, maka seorang wali harus merasa rendah hati dan bahwa jangan-jangan karamat ini adalah istidrak daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kenapa?
otak pemikiran masih normal. Jadi kayak itu bisa menangkis gitu, menangkis. Kecuali orang tuh sudah karam ataupun pana bisa pana mabuk atau pana tidur atau pana gila. Nah, ya macam-macam tuh. Paling ada mabuknya, ada yang pana tidur, ada yang pana gila, ada yang pana mati. Masing-masing tuh. Itu tergantung tuh. Nah, panahnya tadi. Nah, itu kada masuk ukuran gitu. Ada hukum gitu. Amun panah tadi kan. Tetapi ulang wali tadi, wali Allah Subhanahu wa taala yang jadi panutan biasanya dinormalkan otaknya. Karena adalah mutaba'ah bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah itu dah normal. Kalau hidin panah, maka orang kada boleh mengikuti sidin. Karena apa? Karena panah itu kada ada hukum. Nah, jadi di sini jahidinlah ala hadzal wajh an taqula salamatul amal min afati bi syartin fi qubulihi li anna sahibahu muttaqullah ta'ala. Nah, sekalinya lah segala amal ini nah syaratnya untuk diterima di hadirat Allah Subhanahu wa taala sekalinya harus kita bertakwa juga. Nah, bertakwa, hati kita ini selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita nih kada bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti kada diterima masih amal kita. Apa? Di antara tandanya takwa adalah bertauhid. Di antara bertakwa lagi adalah hatinya kada syirik. Di antara lagi tandanya orang bertakwa adalah taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tandanya orang bertakwa adalah zahir dan batin mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tandanya tuh. Banyak sekali tanda-tanda orang bertakwa. Tanda orang bertakwa lagi adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi syaratnya diterima amal seakannya bertakwa, harus bertakwa. Qala Allah azza wa jalla min qailin innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu amal daripada orang muttaqin. Kemudian selamatnya amal pulang. Nah, selamatnya amal nih yaitu adalah orang tersebut menghinakan daripada diri dan melihat kekurangan diri. Itu pulang selamatnya amal nih. Yang tadi kan syarat diterimanya amal. Yang kedua adalah selamatnya amal. Nah, imba diterima itu kan harus dijaga ini amalnya sampai akhir hayat kita. Waktu kita beramal 10 tahun yang lalu mungkin diterima, akan tetapi selamat kada sampai akhir hayat. Tapi kalau diungkit lagi, dipikirkan lagi, akhirnya kada diterima. Maka jahidin di sini syaratnya amal diterima adalah bertakwa. Kemudian selamatnya daripada amal supaya diterima nih, terjaga nih. Mungkin diterima juga tapi terjaga. Yaitu adalah orang tersebut selalu menghinakan diri dan merasa kurang, wataksir, merasa kurang. Bihi fayagibu anhu idza kashuhuduhu wa yahtakiru 'indahu wujudu fala yusakinuhu
wala ya'tamidu alaihi fa illam yakun ala hadzal wasfi bal kana naziran ilaihi wa musta'ziman lahu ghaiban an syuhudi minnatallahi ta'ala alaihi. Nah, jadi merasalah orang tersebut kurang amal, kurang sebertani bang. Nah, kurang amal. Rasa-rasanya kada diterima, rasa-rasanya kada diterima. Maksudnya adapun perubahan jangan bangga. Ini berkat doa, ini berkat daripada usaha, jangan. Dan jangan merasa tenang dengan amal tadi, jangan merasa tenang dan jangan merasa berpegang teguh. Pulang, ini sebab amalku yang terdahulu ya. Berpegang teguh. Maksudnya jadi berpegang gitu, jadi pegangan. Nah, apabila terjadi merasa melihat amal, melihat berpegang teguh, merasa tenang dengan amal, memandang amal, merasa besar dengan amal ini, melebihi anugerah Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti jahilin orang ini mendapatkan penyakit ujub. Nah, ujub kan hati-hati benarlah. Setelah beramal diterima, tapi selamatnya amal pulang yang kita harus jaga. Nah, ujub nih nah, gara-gara ujub nih nah, iblis dikeluarkan dari neraka. Orang ini ahli marifat juga, orang ketuhanan juga, tapi ujub nih. Ujub mana penyakitnya? Al-ujubu. Ujub ini lebih dahsyat daripada ibaratnya daripada yang lain-lain. Karena kalau ujub ada, maka takabur berparak. Takabur iya kawannya tuh. Kemudian ibaratnya habis takabur berparak. Kemudian dengki ada pulang, hasad. Nah, apabila sudah hasad, riya ada juga berparak. Makanya ini termasuk ibaratnya kepalanya daripada penyakit hati, ujub nih. Ya. Nah, pusnya. Jadi kalau ujub sudah ada, dengki ada tuh. Apabila dengki ada, riya ada tuh. Nah, makanya orang-orang yang salik tadi, orang sakin tadi, orang yang berjalan menuju pembersihan hati, ya demi sedikit, jangan merasa kuat beramal. Jangan merasa kuat beramal. Merasa, yang di sini kan bukannya dilarang beramal, merasa beramal. Apalagi melihat diri hebat, membandingkan anugerah Allah Subhanahu wa taala kalah. Bahwa kita ini jadi orang baik, jadi orang soleh, jadi orang taat. Jadi orang taat itu bukan karena amal. Makanya kan kesalahan wah ini orang bertakon, pian ini bisa jadi ini aja, amalannya apa aja? Amalan apa pian ya? Itu kan itu salah satu adalah mengungkit amalan. Sedangkan di sini kada boleh kita mengikut amalan. Maka jawabannya anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kada tahu amalan mana. Orang jadi wali memang sih ada asbab-usababnya ada kan. Tetapi hidup ini kada bangga. Itu pulang. Wali asbab-usababnya ada. Asbab-usababnya karena kan dunia ini darul asbab, ada sebab-usababnya, tetapi bukan memandang ataupun mengagungkan ataupun merasa ujub melihat daripada sebab-musabab tersebut. Kemudian apabila orang tersebut memandang dirinya beramal, mengagungkan dirinya, maka terjerumuslah orang tersebut dapat penyakit namanya adalah ujub. Fahubita bijalika amaluhu wa khaba sa'yuhu. Maka luburlah
dan gagallah daripada usaha dan amalnya itu tadi. Nah, gara-gara hasadnya apa? Ujub. Maka berkatalah Abu Sulaiman radhiyallahu anhu, mas tahsanantu min nafsi amalan fahtasabtuhu. Mujahidin, aku tidak merasa bagus daripada diriku masalah amal, dan aku menghitung akan amalku. Nah, jadi ada seorang wali Allah namanya Abu Sulaiman radhiyallahu anhu, tidaklah aku merasa bagus daripada amal, dan aku hitung-hitung memang kada bagus. Sudah beramal, apalagi ditakuni orang malah wasnya pengen beramalnya, maka hidin langsung merendahkan diri pada bapaknya amal dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kada ada bangga. Wa qala Ali bin Husain radhiyallahu anhu, kullu syai'in min af'alika ija itasalat ru'yatuka fadzalika dalilun ala annahu la yuqbalu minka. Mujahidin di sini berkata, Ali bin Husain radhiyallahu anhu, setiap sesuatu daripada amal engkau, apabila pandangan engkau melihat daripada amal nih, fadzalika dalilun annahu la yuqbalu minka, berarti itu tanda amal kada diterima. Nah, apabila kita melihat amal kita nih, bertanda amal itu kada diterima. Nah, tetapi yang bagusnya tuh apabila kita beramal nyaman dan hendak beramal lagi, itu yang dimaksud. Bukan imbah beramal dilihati. Tetapi yang di sini yang dimaksud adalah imbah beramal hendak beramal lagi. Nah, itu. Di anal qabula marfu'un mugibun anka wa ma in qata'at anhu ru'yatuka fajalika dalilun 'ala qabul. Akan tetapi yang diterima, yang diangkat amal, yaitu apabila ghaib mugibun, merasa hilang, ada terasa beramal dari pandangan engkau. Nah, jadi kita kadang melihat ya. Nah, di sini yang disebut adalah ikhlas. Tetapi orang engkau ini ikhlas hampir ngalih benar. Kita selalu ingat dengan amalan kita. Tadi hanya di sembahyang ya. Tadi hanya di berzikir. Nah, jadi orang-orang yang bujur-bujur ikhlas kayak ini nih, kecuali ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, hanya kawa nang orang ikhlas kayak ini. Karena orang na ikhlas di sini kada memandang sama sekali beramal. Nah, kada mengingat-ingat sama sekali tentang amal. Nah, ngalih benar ya Allah. Nah, ngalih benar kita nih disebut orang yang ikhlas tuh, mukhlisin. Karena kita nih ibaratnya kada sanggup nang kayak itu tuh, jadi kita merasa kita nih ibaratnya masih la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Masih di bawah daripada standar ikhlas tuh. Masih jauh benar daripada ikhlas. Nah, ada lagi nih seterusnya lah. Layak belum ingkarin qabul marfu'un mugibun anka wa ma in qata'at anhu ru'yatuka fajalika dalilun ala qabul wa qad su'ala badul arifin ma alamatu qabul amal qala nisyanuka iyyahu wa in qata nazruka anhu bil kulliyah dil qouli ta'ala yas'adu al qalamu at-tayyibu wal 'amal salih yarfa'u qala fa'ala matarmil haq ta'ala jalikal amal
Nah, bahkan di sinilah Idin menyebutkan dalil yang diterima, maksudnya tuh tanda diterimanya amal ini pernah dikatakan oleh orang arif billah. Alamatnya diterimanya amal apabila kita lupa kepada amal. Lupa dan amal. Masih ingat berarti kada diterima. Dan hilangnya pandangan sabertaan tentang amal. Dan kalam yang baik dan amal yang baik itu naik. Bahkan di sini disebutkan, di sini kita kadang melihat pahala ganjaran. Nah, kalau nawali tadilah kada ada ibaratnya niat untuk beramal surga. Kada berniat kita di sini berkehendak dengan amal tersebut masuk surga. Karena kalau di sini disebutkan kalau orang hendak surga berarti orang itu ibaratnya ada ujung-ujungnya. Nah, ini tingkatan yang tinggi penglah. Kita ini kan 3 tingkatan. Tingkatan awam kita ini ibaratnya kada bapak beramal tapi selamat dunia dan akhirat. Ya Allah yang pertama. Yang kedua ibaratnya untuk akhirat saja. Itu ikhlasnya yang nomor 2 tuh. Yang ketiga nih ikhlasnya sama sekali kehendak tuh kerja dunia maupun surga. Nah, yang dicari adalah pokoknya taat kepada Allah Ta'ala tuh Pak. Kalau yang pertama tadi orang awam biasa yaitu beramal di dunia nyaman, di akhirat nyaman. Nah kayak kita nih orang awam biasa. Tapi kalau yang sudah mulai tinggi ini beribadah karena akhirat, bukan karena dunia. Yang ketiga, golongan yang ketiga, orang yang arif billah nih, yaitu dunia kada dicari, akhirat kada dicari. Yang dicarinya hanya ibaratnya takharub, hanya takharub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini tingkatan yang ketiga nih. Kalau kita nih, yang kedua aja belum. Jadi yang pertama sih masih belum juga. Nah, jadi jawabannya kita nih, kalau yang kedua tadi kan ibaratnya akhirat saja tuh nah. Kalau yang pertama tadi ikhlasnya ikhlas dunia nyaman juga, akhirat nyaman juga. Nah, di dunia sugih, di akhirat masuk surga. Nah, yang pertama kan. Yang kedua tadi akhirat walaupun dunianya susah, tetapi yang nomor 3 wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala dunia kada dicarinya, surga pun kada dicarinya. Nah, jadi mereka itu beribadah bukan lagi mukallaf, taklif terpaksa. Kalau yang pertama tadi beribadah karena taklif terpaksa. Yang kedua pun masih terpaksa juga. Yang ketiga adalah ibadahnya lazat nikmat. Jadi ibadahnya tadi adalah ketagihan. Karena apa? Mereka disitulah surga sudah. Di dalam beribadah tadi surga sudah. Akhirnya beribadah sampai ribuan rakaat satu malam. Dilebih-lebih lagi beliau ini waktu sujud tuh ibaratnya nikmatnya luar biasa. Karena apa? Tabukanya kasab pulang, tabukanya hijab, jadi nikmat. Jadi walaupun sembahyang di sejadah, sekalinya sholatnya di atas sidratul muntaha, melihat hidin zahir dan batin. Kada perasaan ada, perasaan saja kada. Melihat kayak melihat TV. Nah, seperti itu Bang yang dikisahkan oleh Imam Al-Ghazali bahwa orang-orang yang tadi yang nomor 3 tadilah ibadahnya adalah lazat. Karena apa lazat? Karena dibukakan kasab.
Nah, karena apa kita nih belum lezat kepada Allah Subhanahu wa taala beribadah? Karena masih dipaksa. Berpaksaan dan belum mendapatkan kelezatan. Nah, karena apa? Masih hendak surga, Bang. Masih hendak surga. Kalau buhan wali tadi, surga sudah diberi. Bahkan bubuhannya bilang tadi, kalau seandainya dalam ma'rifat ibadah, sholat ada, dan angka ini nikmatnya di surga kada guna, kada perlu lagi nya, kada rame aja, kada rame. Tapi ini dikisahkan oleh Imam Al-Ghazali seperti itu. Nah, kita ini mendengar kisah Ibn kalau bahwa kita ini jauh benar, martabat kita ini jauh benar, jauh benar. Nah, insyaallah mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepahaman, dan mudah-mudahan kita ditemukan dengan orang-orang yang soleh, arif billah, dan mudah-mudahan digolongkan dengan mereka-mereka itu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim lana bil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.